Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita semua masih dalam suasana kegembiraan Paskah. Seminggu yang lalu kita merayakan Paskah, dan hari ini kita oleh gereja diingatkan akan saat ini juga merupakan berkat melimpah bagi kita, bagi dunia, kerahiman ilahi. Kasih-Nya begitu besar kita alami. Dan dalam bacaan tadi, dalam bacaan Injil juga nampak bagaimana Tuhan Yesus menganugerahkan damai sejahtera bagi para murid. Para murid pada waktu itu dalam ketakutan yang luar biasa. Setelah sang guru dibunuh, para murid bersembunyi di dalam ruang, pintu-pintu terkunci. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan kalimat pertama yang menjadi sapaan oleh Tuhan Yesus untuk para murid yaitu damai sejahtera bagi kamu. Memang pada saat itu para murid betul-betul membutuhkan kedamaian, membutuhkan ketentraman, karena dalam situasi terjepit, situasi takut, situasi penuh kekhawatiran, mereka kehilangan segala sesuatu yang bagi mereka menjadi pegangan utamanya. Yesus telah mati pada waktu itu. Tetapi tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mengingatkan damai sejahtera bagi kamu. Dan tidak hanya sekali Tuhan Yesus mengatakan itu. Tuhan Yesus kemudian ketika melihat para murid mulai mengenali, maka Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan, tadi disampaikan, damai sejahtera bagi kamu. Nampaknya Tuhan Yesus menghendaki agar para murid mengalami damai yang sejati, damai sejahtera, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, dan mereka mengalami Tuhan yang hadir, Tuhan yang tetap mendampingi, Tuhan yang tetap setia menyertai para murid. Itulah yang dialami oleh para murid ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Para murid mengalami damai yang sejati, damai sejahtera. Itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, agar para murid mengalami damai, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa takut. Dan dalam situasi semacam itu, akhirnya Tuhan Yesus menganugerahkan roh. Tuhan Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Roh Kudus itu dianugerahkan kepada para rasul untuk memiliki kemampuan, memiliki kuasa untuk menyatakan dosa orang itu ada atau diampuni, atau bagaimana. Ini merupakan bentuk kuasa yang dianugerahkan kepada para rasul oleh Tuhan Yesus. Ini suatu yang luar biasa. Para rasul boleh menyatakan dosa ini tetap ada atau dihapus dari seseorang. Ini kiranya juga menjadi permenungan bagi kita bahwa gereja pun menganugerahkan sakramen rekonsiliasi, sakramen pertobatan. Ini anugerah dari Yesus sendiri. Yesus sebagai sosok pribadi yang berkuasa mengampuni dosa. Tetapi Tuhan Yesus berbagi. Tuhan Yesus juga mengingatkan para murid, mengajak para rasul untuk menerima Roh Kudus dan juga untuk mengampuni orang.
Maka semangat ini dikembangkan dalam gereja. Dalam arti sakramen pengampunan dosa itu dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Sejak abad-abad pertama sudah ada pengampunan dosa semacam itu. Secara kolektif, secara bersama. Tetapi dalam perkembangan akhirnya mengaku dosa per pribadi. Satu orang datang kepada imam dan mengaku dosa. Dan ini sebagai sarana untuk memperoleh damai sejahtera. Tuhan Yesus tadi menyapa damai sejahtera bagi kamu. Dan setelah itu Tuhan Yesus menganugerahkan Roh Kudus kepada para rasul untuk juga bisa menyatakan dosa seseorang itu tetap ada atau dihapus. Karena kita menyadari, kita merasa khawatir, merasa takut, merasa gelisah karena kita berdosa. Karena kita memiliki kelemahan-kelemahan tertentu yang membuat kita tidak mengalami damai sejahtera. Maka Tuhan Yesus betul-betul hadir juga melalui para rasul dan sampai hari ini melalui para uskup dan para imam, gereja juga menganugerahkan damai sejahtera bagi siapapun yang datang dengan rendah hati, mengakui kelemahan, kerapuhan. Ini merupakan anugerah dari Tuhan Yesus sendiri melalui gerejanya, sakramen pengampunan dosa. Dan kiranya ini pun juga menjadi semangat bagi para rasul untuk juga tulus mengampuni, tulus memaafkan, bahwa sang guru disiksa, dianiaya, dibunuh, tentu para murid juga sakit hati kepada orang-orang yang menganiaya Tuhan Yesus. Tetapi melalui hal ini Tuhan Yesus pun juga mengajak para murid untuk tetap mengampuni orang-orang yang tidak tahu apa yang ia perbuat. Damai sejahtera juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika seminggu kemudian menampakkan diri lagi kepada para murid. Kalimat pertama yang diucapkan yaitu damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi, damai sejahtera. Ini sungguh senantiasa selalu dikobarkan oleh Tuhan Yesus dalam hati para murid agar mengalami damai sejahtera. Dan akhirnya tadi dalam bacaan pertama itu gambaran jemaat perdana, para rasul dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sungguh telah bangkit. Mereka hidup dalam damai sejahtera. Mereka saling membantu. Mereka saling menolong, mereka hidup dalam kerukunan, dalam kebersamaan, dalam sukacita karena Tuhan Yesus yang mendampingi mereka. Mereka menghayati sebagai satu tubuh. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai hari ini, gereja kita juga menjadi satu kesatuan, sehati sejiwa. Tadi dikatakan, mereka sehati sejiwa, membantu, menolong, dan maju bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga diajak untuk menghayati kebersamaan kita. Tidak hanya dengan gereja, tetapi juga dengan semesta, juga dengan saudara-saudari kita yang lain. Dan juga hari-hari ini kita diingatkan akan saudara-saudari kita yang ada di NTT yang mengalami bencana, mengalami kesulitan yang luar biasa. Kita juga diajak untuk tergerak hati, berdoa untuk mereka dan juga membantu mereka semampu kita. Kita diajak untuk bersatu hati. Kita mengalami damai sejahtera
kalau kita semua dengan sesama itu mengalami situasi damai juga. Kalau ada sebagian sesama kita yang mengalami bencana, mengalami kesulitan, mengalami situasi yang sungguh tidak mudah, itu merupakan bagian dari kita. Dan kita diketuk untuk juga membagikan damai sejahtera kita kepada mereka dengan mendoakan, dengan membantu, menyisihkan rezeki kita untuk mereka. Maka di hari ini nanti juga ada gerakan menggalang dana, membantu untuk saudara-saudari kita yang di NTT yang sedang mengalami musibah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon agar kita semua dianugerahi hati yang damai. Karena Yesus yang menampakkan diri, karena Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, selalu mendampingi kita, dan kita diajak untuk hadir dimanapun membawa damai sejahtera itu. Dimanapun kita berada, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam lingkungan, kita diajak untuk pertama-tama membawa damai sejahtera. Seperti Tuhan Yesus selalu menyapa damai sejahtera bagi kamu. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan untuk itu.